Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Untuk video kali ini saya akan membahas seputar aplikasi pinjaman online yang sudah resmi terdaftar di OJK ya. Dan mengapa sudah terdaftar di OJK? Karena aplikasi ini resmi ya, tidak ilegal karena sudah terdaftar di OJK. Nah, bagi kalian yang belum bergabung di channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan juga loncengnya, dan jangan lupa wajib like video ini. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan jelaskan triknya bagaimana cara untuk pengajuannya. Ya oke, kita langsung mulai saja. Kita buka playstore-nya untuk bagi kalian yang belum mendownload aplikasi pinjol ilegal ini. Ya oke, di sini saya sudah buka aplikasinya, udah pergi ke playstore-nya. Nah, di sini untuk nama aplikasinya sendiri Singa Pinjaman Uang Online PT Abadi Sejahtera Finansindo. Nah, di sini untuk ulasannya untuk 34.000 ulasan, rating 3+. Nah, di sini downloadnya sudah 1 juta plus ya. Nah, di sini kita lihat dari tentang aplikasinya. Ini penting ya penjelasan dari tentang aplikasinya. Aplikasi pinjam uang mudah, dana tunai, cash, kredit, cicilan, KTA online berizin OJK. Produk pinjaman, jumlah pinjaman personal mulai dari 1 juta hingga 8 juta. Jumlah pinjaman SME mulai dari 1 juta hingga 30 juta. Durasi tenor pinjaman lebih dari 91 hari sampai dengan 1 tahun. Maksimal APR 15% per tahun. Untuk durasi tenor pinjamannya ini lebih lama ya tenornya, sampai 1 tahun. Contoh, jika Anda memilih pinjaman tunai sebesar 1 juta, biaya admin yang timbul adalah 15% dari pinjaman pokok, yaitu sebesar 150.000, maka dana yang harus dilunasi sebesar 1.150.000. Sedang mencari pinjaman uang tunai online yang cepat dan tanpa jaminan, sehingga solusi tepat pinjaman online cepat yang aman dan bersahabat. Sehingga merupakan platform pinjaman uang online yang sudah berizin serta diawasi oleh OJK dengan nomor CAP. Di sini ada ya nomor CAP-nya. Sehingga menyediakan layanan pinjaman online tanpa jaminan bagi Anda para calon konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan usaha Anda. Singa juga berkomitmen untuk menjaga keamanan data para pengguna, dan Singa telah tersertifikasi ISO 2700 ya BSI dengan nomor sertifikat IS 7 sekian. Mengapa memilih Singa? Singa berkomitmen untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi Anda, sehingga Anda akan mendapatkan kesempatan seperti pinjaman tanpa anggunan, bunga yang rendah, proses pinjaman mudah, pencairan cepat, pembayaran tagihan mudah, layanan pelanggan profesional siap membantu Anda melindungi semua informasi pribadi Anda. Bagaimana cara mengajukan pinjaman di Singa? 1. Ini harus memiliki KTP warga negara Indonesia ya, ini wajib, dan sudah berumur 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas ya berarti 21 tahun, 22. Untuk yang berumur 18-19 tahun nggak bisa ya kalau aplikasi ini, karena aplikasi ini ketat ya, sudah terdaftar di OJK. Nah, yang kedua ini unduh aplikasi Singa pada Google Play Store. Registrasi langsung pada aplikasi Singa menggunakan nomor handphone atau email. Nah, ini nomor handphone juga, ini harus nomor handphone pribadi kalian yang aktif, jangan menggunakan nomor handphone teman atau saudara kalian ya. Harus menggunakan nomor telepon kalian sendiri. Ajukan pinjaman online dengan melengkapi data yang diperlukan. Proses analisa dan persetujuan yang cepat.
6. Pinjaman bisa langsung dicairkan ke rekening Anda. Melalui Singa, Anda bisa mendapatkan pinjaman uang tunai kapanpun dan dimanapun. Pinjaman online yang aman dan terpercaya karena telah berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Cara membayar pinjaman uang online Anda dapat membayar tagihan melalui transfer ATM atau m-banking dan internet banking. Bank Mitra Singa, BCA Permata, CIMB Niaga, Retail Store, Alfa Group, kayak Indomart, seperti itu ya, Alfa Group itu. Nah, namun kalau aplikasi yang belum terdaftar OJK kayak gimana? Oke. Di sini saya akan pergi ke Chrome ya, di tribunnews.com. Jangan berjudul di sini Kominfo pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Nah, di sini tribunnews.com Jakarta, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pengharapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi, pinjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjam tidak resiko. Nggak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel Senin 26/11/2018. Namun kalau menurut saya pribadi, kalau meminjam uang itu ya memang harus dikembalikan ya kan, kita meminjam. Namun aplikasi ini sudah terdaftar di OJK dan resmi ya, kalian wajib membayarnya, kecuali aplikasi yang ilegal ya. Kalau aplikasi ilegal kalian bisa mengambil sebanyak-banyaknya. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui ataupun merugikan karena ke pihak berwenang seperti Kemenkominfo, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan kepolisian. Jika kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti kita pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin, seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal ini akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftar diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK. Sejauh ini ada 73 fintech sudah masuk daftar. Apabila nama fintech tidak ada dalam terdaftar OJK, maka lebih baik beralih ke yang sudah terdaftar. Masa bisa unduh aplikasi, tidak bisa buka website OJK, ucap Semi. Nah, di sini sudah terbaca sejauh ini ada 73 fintech sudah masuk daftar. Apabila nama fintech tidak ada dalam daftar OJK, maka lebih baik beralih ke yang sudah ke daftar OJK ya. Kita kembali lagi ke Play Store-nya. Aplikasi ini sudah terdaftar di OJK, kalian wajib membayarnya ya. Untuk kelebihannya, aplikasi ini pinjaman online yang aman dan terpercaya, berizin dan diawasi oleh OJK, anggota dari AFPI. Install dan ajukan pinjamanmu sekarang. Pinjaman aman, cepat dan instan. Limit pinjamannya hingga 10 juta ya. Lumayan besar. Persatuan mudah dan proses cepat. Data pribadi Anda terjamin keamanannya. Nah, di sini dari kelebihan aplikasinya, kita lihat lagi dari komentarnya. Di sini Cindy Lonetroid bintang 5 ya, aplikasi di sini sangat simpel pinjamnya. Install aplikasi, daftar sesuai ketentuan aplikasi dan langsung setelahnya aksesnya juga cepat dan tidak ribet.
Kalau tidak percaya bisa dicoba, pastinya tidak sulit dan sangat bermanfaat, bisa menembus kendal. Ini komentar dari Cindy, bintang 5 ya kasihnya. Di sini respon juga dari pihak aplikasinya ya. Oke, kita langsung buka saja ini dari aplikasinya langsung. Nah seperti ini ya, kalau pertama dari tampilannya langsung masuk saja. Kayak gimana untuk daftarnya, kalian jangan lupa harus mengizinkan lokasi kalian ya. Oke, klik saja. Di sini saya aplikasinya sudah nyala ya, kalian harus membuka aplikasinya. Nah lalu di sini bisa kalian izinkan kamera sama teleponnya, izinkan ke aplikasi. Oke ya, langsung saja aku mengerti. Dan di sini tampilannya seperti ini ya, tampilannya. Nah untuk di sini untuk daftarnya sendiri, kalian masukkan nomor handphone kalian yang aktif ya, lalu kalian bisa pilih verifikasi suara atau verifikasi SMS ya. Lebih enaknya dan simpelnya kalian harus ini aja, verifikasi SMS ya. Seperti ini dari tampilannya. Total jumlahnya di sini 4 juta ya. Dan untuk di sini ada juga peringatannya, pastikan virtual akun atau kode pembayaran tagihan diperoleh dari aplikasi Singa di ponsel Anda, atau pastikan tujuan nama pembayaran adalah Singa ID nama Anda. Kami tidak bertanggung jawab jika Anda pembayaran di luar aplikasi Singa. Ya, oke, seperti ini aplikasinya ya. Aplikasi ini resmi dan diawasi dan berizin oleh OJK dan anggota dari AFPI juga. Oke, sampai di sini saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.